Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif. NIM saya 11880301777. Di sini sedikit saya akan lebih menjawab mengenai pertanyaan yang diberikan dari Bapak Dr. Hikmat. Di mana Bapak Dr. Hikmat ini adalah sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Soal yang pertama yakni mengenai jelaskan dari makalah Anda judul dan isi makalah secara singkat dan padat. Nah, di sini makalah saya mengenai sistem tata kelola pendidikan, di mana sistem tata kelola pendidikan ini menurut bahasa bisa diartikan sebagai manajemen atau hubungan prinsip dasar organisasi yang meliputi transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur utamanya. Di mana dalam tata kelola ini sebenarnya menyalurkan mencakup aspek budaya, hukum, dan kelengkapan institusional. Di mana mekanisme yang didasarkan pada konsep pengendalian organisasi dalam sistem akuntabilitas dari pihak yang memegang kendali. Nah, dalam hal ini sebenarnya tata kelola ini bisa diartikan sebagai kita itu yang mengatur atau tidak berbeda jauh dengan kita yang menentukan seperti apa baiknya. Dalam hal ini sebenarnya ada tujuan dan prinsip tata kelola pendidikan. Nah, tujuan tata kelola pendidikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan, khusus mutu pembelajaran di samping akses pendidikan. Di mana dalam meningkatkan mutu ini kita perlu mengendalikan yang namanya beberapa hal, di antaranya yakni untuk pembelajaran, sistem pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua yakni prinsip tata kelola pendidikan adalah transparan dan mampu mengakomodasi keinginan masyarakat terutama harapan siswa. Nah, tujuan daripada pendidikan ini adalah untuk meningkatkan dalam daya kritis dan daya nalar kita sebagai siswa, dimana ketika memang kita tidak bisa meningkatkan daya nalar dan kritis, maka disitulah sebuah kegagalan dalam pendidikan. Nah, di sini ada yang tadi yang saya sebutkan yakni transparan. Transparan di sini dalam artian segala sesuatu tindakan dan perilaku yang ada di sekolah itu harus dalam sepengetahuan orang tua dan sebagainya. Mungkin untuk karakteristik. Nah, di sini di makalah saya juga membahas tentang karakteristik tata kelola pendidikan. Yang pertama yakni adanya partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan itu sangat berguna banget untuk saling menopang dan saling meningkatkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua yakni adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Nah, terkadang dalam tata kelola pendidikan ini kita hanya mementingkan kayak dia tuh anak kementerian atau anak menteri, nah itu harus diistimewakan. Padahal itu tidak seperti itu gitu. Jadi tidak pandang bulu sama sekali. Jadi perlakuan dalam tata kelola pendidikan itu sama. Dan yang ketiga yakni pemerintah bersifat transparan. Dalam artian dalam penganggaran dan dalam pembangunan itu pemerintah harus tetap transparan dimanapun dan kapanpun dengan masyarakat. Yang keempat adalah mempunyai daya tanggap terhadap sebagai berbagai pihak. Nah, di mana transparan di sini mempunyai daya tanggap itu dalam artian daya kritis dalam menyikapi segala sesuatu. Yang kelima yakni pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, di mana kesepakatan ini kita ambil dengan secara adil dan benar-benar tidak memihak sama sekali. Nah, itu mungkin banyak lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengenai urgensi tata kelola pendidikan. Nah, pentingnya tata kelola pendidikan pada suatu pendidikan yaitu agar mampu mengelola seluruh sistem dengan baik. Dengan mampu mengelola sistem dengan baik, maka dalam bidang pendidikan maka dia harus benar-benar struktur dan konsisten dalam menyelenggarakan, baik itu manajemen pendidikannya, sehingga melahirkan sebuah komponen yang cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal inilah urgensi tata kelola pendidikan yang harus dicapai oleh kita semua. Kita beranjak ke soal yang kedua.
Yang kedua yakni lakukan wawancara dengan calon sumber daya sebagai sumber daya manusia sebagai informan, baik itu lulusan SMA, MA, SMK dan S1. Samsul di sini memilih untuk lulusan SMA, khususnya mungkin SMA atau SMK sederajat. Nah, di sini Samsul mewawancarai beberapa orang dan Samsul simpulkan bahwa untuk yang pertama yakni rencana apa yang akan atau sudah Anda lakukan dalam menghadapi era persaingan kerja. Nah, sebenarnya dari jawaban-jawaban rekan-rekan yang Samsul wawancara, mungkin pertama yakni menemukan skill. Terkadang siswa atau lulusan itu tidak memiliki skill karena dia tidak tahu mengenai kemampuannya itu di mana dan seperti apa. Nah, disinilah peningkatan skill ini benar-benar menemukan skill ini benar-benar harus secara efektif dan bahkan masih sekolah. Nah, yang kedua yakni meningkatkan kemampuan. Dalam artian kemampuan di sini adalah mungkin dia memiliki bakat yang tidak bisa dia ungkapkan, tapi dia mampu gitu. Dalam artian bahasa Samsul mungkin ada dalam mutiara di dalam diri seseorang. Nah, di situ kita harus menemukannya. Bagaimana menemukannya? Dengan pendidikan sebenarnya. Dan hal-hal itu sebenarnya bisa ditemukan dalam pendidikan. Yang ketiga yakni hal yang dilakukan ini memperluas relasi. Nah, memperluas relasi mungkin sedikit orang yang mengetahui. Karena apa? Karena mungkin bahasa dalam masyarakat yakni memiliki orang dalam. Nah, ini nyatanya itu sudut pandang yang kurang tepat. Nah, yang tepat yakni memperluas relasi dalam artian ketika kita mengenal seseorang dengan informasi yang lebih banyak, maka kita bisa mengefektifkan bagaimana kemampuan seseorang itu demi meningkatkan dan menemukan informasi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu juga hal-hal yang disebutkan bahwa memperluas relasi. Yang terakhir yakni mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, dengan mengikuti kegiatan pelatihan, baik itu public speaking, problem solving, manajemen dan sebagainya, atau seminar-seminar nasional maupun internasional, itu bisa meningkatkan kemampuan kita dan daya kritis kita, sehingga tanpa disadari kita bisa terbawa dengan suasana yang ada di dalam kegiatan itu atau diskusi tersebut, sehingga pemikiran-pemikiran kita itu lebih luas dan lebih bangga lagi dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, itu jadi lebih terbuka lagi. Beranjak ke pertanyaan terakhir, yakni apa harapan kepada pemerintah mengenai kebijakan tenaga kerja sekarang. Nah, sebenarnya dari wawancara ini ada beberapa hal yang disampaikan, bahwa pertama lebih ditingkatkan kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang ditingkatkan, maka sebenarnya secara tidak langsung meningkatkan sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang lainnya. Bahkan saat ini adalah bonus demografi, di mana kita bersaing dengan seluruh dunia untuk merebutkan sebuah pekerjaan. Nah, disinilah peran pendidikan dan tata kelola pendidikan yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kedua yakni tambah lapangan pekerjaan. Dengan tambah lapangan pekerjaan, perluasan lapangan pekerjaan itu membuat efektif. Jadi tidak hanya di Jawa sentris, tapi juga di wilayah-wilayah lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di Jawa itu lebih banyak perusahaan dan sebagainya. Padahal nyatanya bisa aja dimanapun membangun perusahaan. Nah, itu yang menopang. Terus yang ketiga yakni jaminan tenaga pekerjaan yang memadai, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya kekhawatiran anak SMA itu lebih pada bagaimana sih sebenarnya dunia pekerjaan, dan bagaimana sih sebenarnya jaminan-jaminan yang ada di dalam dunia pekerjaan, baik itu kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Nah, hal ini harus benar-benar diefektifkan dan dimaksimalkan supaya tidak ada penyalahgunaan dalam anggaran untuk membangun ketenaga kerjaan. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan UASnya. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan. Samsul undur diri.